Zara kelihatan tenang, seolah semua udah baik-baik aja tanpa gua. Hai. Sekarang rasanya sejauh yang bahkan gak bisa aku ukur. Halo guys, kembali lagi di Aktor Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita asmara Gen Z hari ini. Jumat tanggal 7, bulan November, tahun 2025. Cerita berawal dari Zara, yang akhirnya merasa tak sanggup lagi menyimpan semuanya sendiri, dan berpura-pura di depan sahabatnya Akila. Seolah hubungan dirinya dan Fatah masih baik-baik saja. Setiap senyum yang ia tampilkan terasa seperti beban. Kenyataannya, hubungan mereka telah sampai di ujung. Dengan hati yang sangat berat, Zara memutuskan bahwa setelah Akila kembali dari Jepang, ia akan mengatakan segalanya, bahwa ia dan Fatah tidak bisa lagi bersama. Ia tahu keputusan ini akan membuat Akila sedih, bahkan menangis. Namun baginya, kejujuran tetap lebih baik daripada mempertahankan kebohongan. Sebelum mengatakannya pada Akila, Zara berbicara terlebih dahulu pada Fatah. Ia meminta Fatah membantunya menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun permintaan itu tidak mudah diterima. Fatah awalnya tidak mau. Ia masih ingin memperjuangkan hubungan mereka. Dalam hatinya, ia yakin semuanya masih bisa diperbaiki dan dikembalikan seperti sedia kala. Namun Zara sudah sampai pada titik di mana ia tak lagi ingin memperjuangkan hubungan yang tidak mendapat restu. Ia tahu hubungan ini sulit diterima, terutama oleh ibu Fatah, Amanda Fernandes. Hal itu pun belum diketahui Fatah. Fatah tidak tahu bahwa sang ibu adalah alasan terbesar Zara mengakhiri hubungan. Zara mencoba bertahan. Ia merasa sudah cukup menahan kesedihan. Baginya, yang terbaik adalah menjadikan Fatah sebagai teman, bukan lagi seseorang yang harus ia perjuangkan dalam diam. Keesokan harinya, Akila tiba dari Jepang. Sejak di sana, ia sudah menyimpan kemarahan pada Fatah. Ia melihat unggahan yang memperlihatkan Fatah makan malam dengan perempuan lain, bukan Zara. Itu membuatnya marah, kecewa, dan bingung. Tanpa pikir panjang, Akila langsung menuju base camp tempat Fatah biasa berkumpul. Saat tiba, suasana langsung memanas. Di dalam ruangan, Harry, Zara, dan Fatah sudah berbicara. Begitu Akila masuk, mereka semua terdiam. Akila berjalan cepat dengan wajah penuh emosi. Ia menatap Fatah tajam, tatapan penuh kemarahan yang selama ini ia tahan. Ketegangan memuncak saat Akila menagih penjelasan. Zara mencoba menenangkannya, karena ia tahu marahnya Akila datang dari rasa peduli. Zara kemudian meminta Akila memberi Fatah kesempatan untuk bicara. Fatah akhirnya bicara, dengan penuh penyesalan. Ia menjelaskan bahwa apa yang terjadi bukan keinginannya. Ia terjebak dalam rencana seseorang yang licik bernama Blade. Akila terdiam sejenak. Belum mengerti. Harry kemudian menegaskan bahwa Fatah memang dijebak Blade. Dan bahwa Zara, Mohan, serta Raisa juga tahu. Mereka sadar Fatah hanyalah korban dari permainan berbahaya. Kebenaran itu membuat Akila terkejut. Air matanya jatuh ketika Harry mengungkap identitas Blade yang sebenarnya, Haruna, adik Harry yang telah lama hilang. Akila hampir tak percaya. Sosok yang menjadi bagian dari strategi Kasarius dan menjebak Fatah ternyata adalah saudara Harry sendiri. Zara akhirnya bicara. Dengan suara lembut namun tegas, ia mengatakan bahwa Fatah tidak bersalah. Semua ini hanyalah bagian dari rencana besar Kasarius untuk menghancurkan hubungan dan kepercayaan di antara mereka. Akila terdiam lama, air matanya mengalir karena sedih, kecewa, dan lega sekaligus. Ia akhirnya paham bahwa masalah ini bukan soal perselingkuhan, melainkan permainan musuh yang hampir menghancurkan semuanya. Ia menatap Harry dan sadar bahwa Harry mengungkap semuanya agar elit skuad tahu siapa musuh mereka sebenarnya. Blade, Haruna Vogan. Ketika suasana mulai tenang, Zara menoleh pada Akila yang masih menangis. Dengan suara pelan, Zara mengungkapkan keputusan berat. Ia dan Fatah tidak bisa melanjutkan hubungan mereka. Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan karena unggahan.
yang viral atau kesalahpahaman. Tetapi karena alasan yang jauh lebih dalam. Alasan yang membuatnya harus mengakhiri semuanya. Bahkan sebelum hubungan itu benar-benar dimulai. Akila menangis lebih keras. Ia tak menyangka Zara akan membuat keputusan itu. Ia selalu berharap Zara dan Fatah bisa bersama dan bahagia. Namun harapan itu hancur. Dengan suara parau, Akila meminta Zara menjelaskan alasannya. Namun Zara hanya menunduk, menangis pelan. Ada hal-hal yang terlalu sulit dan terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Fatah yang sejak tadi bingung dan putus asa akhirnya bertanya. Memohon agar Zara menjelaskan alasan sebenarnya. Ia merasa berhak tahu. Namun Zara hanya berkata bahwa tidak semua hal harus Fatah ketahui. Ada alasan yang, jika diungkap, justru akan semakin melukai. Air mata Zara kembali jatuh. Dengan suara bergetar, ia meminta agar tidak ada lagi yang bertanya. Semuanya terlalu sensitif baginya. Harry akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa apapun alasan mereka, Zara dan Fatah harus menerima kenyataan dengan lapang dada. Terkadang, menerima adalah satu-satunya cara untuk tetap kuat. Zara tersenyum kecil melalui air matanya. Ia berkata bahwa meski hubungan mereka berakhir, bukan berarti semuanya harus berakhir buruk. Mereka masih bisa berteman, saling mendukung tanpa menyakiti. Akila kembali menangis. Hatinya hancur melihat dua orang yang ia sayangi harus berpisah sebelum sempat benar-benar bersama. Namun Zara menenangkannya, mengatakan bahwa ini adalah yang terbaik bagi semuanya. Terkadang keputusan paling menyakitkan justru adalah keputusan yang paling benar. Zara menarik napas panjang. Setelah semuanya diungkap, ia merasa sedikit lega meski hatinya masih kacau. Ia tak perlu berpura-pura lagi. Ia teringat perkataan ibunya, Zendiera, bahwa kejujuran mungkin menyakitkan di awal, tetapi akan membawa kelegaan. Beralih kepada Jordan Fernandez, sebagai seorang ayah, merasa hatinya hancur setiap kali melihat perubahan yang terjadi pada Fatah. Anak laki-laki yang dulu ceria dan penuh energi itu kini jarang sekali tersenyum. Setiap hari, sorot matanya terlihat kosong, seolah menyimpan beban yang berat dan sulit ia ungkapkan. Jordan menyadari bahwa perubahan itu pasti memiliki penyebab. Ia yakin semuanya berkaitan dengan Zara, gadis yang sangat dicintai Fatah. Sebagai ayah, Jordan tidak tahan melihat anaknya terluka dalam diam. Ia tahu Fatah memiliki hati yang lembut, namun sangat teguh ketika menyangkut cinta. Karena itulah Jordan berniat membantu Fatah mendapatkan restu dari Amanda, ibunya sendiri, agar hubungan Fatah dan Zara bisa diterima dengan baik. Sore itu, ketika Fatah baru pulang sekolah, Jordan yang sedang duduk di ruang tamu memanggilnya untuk berbicara. Sudah beberapa hari Jordan merasakan ada yang tidak beres dari sikap Fatah, dan ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam percakapan itu, Jordan mencoba membuat suasana tenang. Ia bertanya tentang kegiatan Fatah di sekolah. Dengan suara datar, Fatah menjawab bahwa hari-harinya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Mendengar jawaban itu, Jordan semakin yakin kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran anaknya, dan ia tahu hal itu pasti berkaitan dengan Zara. Tanpa disadari Fatah, Amanda sebenarnya tidak menyetujui hubungan mereka. Di depan Fatah, ia tampak seolah memberi restu. Namun diam-diam, ia meminta Zara menjauh. Amanda tidak ingin hubungan itu berlanjut. Ia yakin jika Fatah sampai tahu, ia akan sangat marah pada ibunya. Jordan yang mengetahui hal itu merasa harus melakukan sesuatu sebelum Fatah semakin terpuruk. Setelah melihat raut lelah di wajah Fatah, Jordan menyuruhnya beristirahat di kamar. Ia tahu anaknya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Begitu memastikan Fatah beristirahat, Jordan menuju ruang kerja Amanda untuk berbicara langsung. Saat masuk, Jordan menatap istrinya dengan serius. Ia mengatakan bahwa kondisi Fatah memburuk, dan Amanda tentu tahu penyebabnya. Amanda yang tadinya fokus pada laptopnya, akhirnya menutup pekerjaannya dan menatap Jordan. Ia menyadari apa yang ia lakukan terhadap Zara bukan tanpa alasan. Sebagai ibu, ia sangat mengkhawatirkan masa depan Fatah.
Bagi Amanda, Fatah adalah satu-satunya anak yang ia miliki bersama Jordan, penerus keluarga Fernandes. Ia ingin Fatah menjalani hidup yang sempurna. Ia juga tahu, Zara memiliki kelainan genetik yang membuatnya hanya bisa melihat dengan satu mata. Tekad Amanda semakin bulat karena ia takut kondisi itu bisa diwariskan ke cucu mereka kelak. Baginya, kesempurnaan adalah bagian penting dari kehormatan keluarga. Namun Jordan memandang semuanya dengan cara berbeda. Ia percaya bahwa cinta tidak seharusnya dinilai dari fisik atau kesempurnaan. Ia tahu betapa tulusnya cinta Fatah kepada Zara. Dan ia yakin Zara pun mencintai Fatah dengan ketulusan yang sama. Jordan mencoba meyakinkan Amanda bahwa cinta seperti itu patut dipertahankan. Ia juga menjelaskan bahwa Zara bukan gadis sembarangan. Karena ia berasal dari keluarga Alfric, keluarga besar yang terhormat dan berpengaruh. Mendengar penjelasan suaminya, Amanda terdiam lama. Dalam hatinya, kata-kata Jordan mulai menggoyahkan keyakinannya. Ia mulai bertanya-tanya apakah keputusannya benar-benar demi kebaikan Fatah, atau justru membuat anak itu semakin tersakiti. Amanda lalu menatap Jordan dan berkata, dengan suara lembut namun tegas bahwa semua yang ia lakukan semata-mata demi masa depan Fatah. Ia ingin hidup anaknya sempurna, karir, masa depan, hingga keturunannya kelak. Bidang itu sangat penting bagi Amanda, agar Fatah tidak hidup dalam penyesalan di masa depan. Jordan mendengarkan dengan perasaan berat. Ia memahami maksud baik istrinya. Namun ia juga tidak tahan melihat Fatah terus menderita. Baginya, kebahagiaan anak lebih berharga daripada semua. Gambaran kesempurnaan yang diinginkan Amanda. Perdebatan pun tak terhindarkan. Keduanya mempertahankan pendapat masing-masing. Jordan bersikeras bahwa cinta Fatah dan Zara pantas mendapat kesempatan. Karena cinta tidak boleh diukur dari fisik atau keturunan. Namun Amanda tetap kukuh. Ia terus menegaskan bahwa seorang ibu wajib memastikan masa depan anaknya tidak terancam. Percakapan yang awalnya tenang berubah menjadi tegang. Akhirnya, Amanda menutup pembicaraan dengan kalimat dingin namun bermakna. Bahwa semua yang ia lakukan adalah bentuk cinta seorang ibu kepada anaknya. Tanpa menunggu jawaban, Amanda bangkit dan meninggalkan ruangan. Jordan hanya terdiam, menatap pintu yang tertutup. Ia merasa kecewa karena gagal meyakinkan Amanda untuk memberi restu. Ia sadar hati istrinya masih keras. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, Jordan masih berharap suatu hari nanti Amanda bisa membuka hatinya dan mengerti bahwa kebahagiaan Fatah jauh lebih penting daripada semua standar sempurna yang ia kejar. Saat ia melangkah keluar dari ruangan, Jordan melihat Fatah berjalan cepat sambil membawa tas kecil. Ia memanggilnya dan bertanya hendak kemana. Dengan suara datar, Fatah berkata ia ada urusan penting. Matanya menunjukkan kegelisahan. Jordan tidak ingin menambah bebannya, jadi ia hanya berkata agar Fatah berhati-hati. Fatah mengangguk lalu pergi hingga hilang dari pandangan. Jordan berdiri diam di depan pintu, menatap punggung anaknya sampai lenyap di tikungan. Dalam kesunyian rumah besar keluarga Fernandes, Jordan kembali merenung. Ia tahu meyakinkan Amanda bukan hal mudah. Namun ia tetap ingin melihat Fatah bahagia, apapun bentuknya. Dalam hatinya, Jordan berdoa agar jalan hidup Fatah dipermudah, entah bersama Zara atau tidak. Ia percaya, jika Zara memang jodohnya, cinta itu akan menemukan jalannya sendiri. Sore itu, Jordan berdiri di depan jendela yang menghadap langit senja. Dengan hati penuh harapan, ia hanya menginginkan satu hal, kebahagiaan untuk Fatah Fernandes. Tidak peduli bagaimana cara Tuhan menghadirkannya. Kemudian di episode terbarunya, semalaman Fatah gelisah melihat wajah Zara yang penuh kecewa terus menghantuinya. Ia mencoba menelpon, berharap bisa menjelaskan kebenaran di balik foto yang tersebar. Tapi setiap panggilan hanya berakhir dengan tulisan call ended. Seakan-akan bukan cuma panggilannya yang terputus, tapi hubungan mereka juga. Di tempat lain, Zara berusaha mengumpulkan serpihan hatinya. Ia mulai sadar, mungkin ini saatnya berhenti memperjuangkan sesuatu yang terus membuatnya terluka. Selama ini ia sudah berkorban terlalu banyak.
Kini ia hanya ingin tenang, tak lagi dikejar drama dan kebohongan. Bila Fatah menyimpan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan, biarlah waktu yang berbicara. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah damai. Sementara itu, Harry menahan sesak saat mendengar kegelisahan Akila di ujung telepon. Akila ingin membantu Fatah dan Zara agar tidak berpisah. Tapi Harry sudah tahu kenyataan pahitnya, hubungan itu sebenarnya telah runtuh. Semua senyum manis yang terlihat kemarin hanyalah topeng. Mereka hanya berpura-pura bahagia agar tidak menambah beban. Dan yang paling menusuk Harry adalah foto viral itu. Perempuan di dalamnya bukan orang asing. Haruna, adik kandungnya yang telah lama hilang. Akila sempat merasa wajahnya familiar, tapi belum menyadari identitasnya. Harry memilih bungkam, takut membuka pintu masa lalu yang belum siap ia hadapi. Di sisi lain, Pak Jordan juga terhenyak saat melihat foto tersebut. Reaksi publik meledak, membuat nama Fatah jadi bahan perbincangan. Meski ia mencoba menjelaskan bahwa semua itu jebakan. Siapa yang akan percaya ketika dunia maya sudah lebih dulu menghakimi? Namun esok paginya, suasana berubah. Sarapan tertata rapi di depan ruko, lengkap dengan pesan kecil untuk Zara dan ibunya. Saat Zara membaca suratnya, ada sesuatu di dalam dirinya yang mencair. Senyum mungil, yang sudah lama hilang, akhirnya muncul. Budia melihatnya, dan dengan lembut berkata, bahwa memberi kesempatan pada orang baru bukanlah pengkhianatan. Itu hanya cara membuka ruang bagi kebahagiaan. Fatah yang tiba tak lama setelahnya sempat merasa lega melihat senyum Zara. Mengira itu tanda bahwa segalanya akan baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa senyum itu bukan untuk dirinya. Dalam diam, Zara sudah belajar melepaskan. Di sisi lain dunia, Akila akhirnya pulang dari Jepang dengan hati penuh niat baik. Berharap ia bisa menyatukan kembali dua orang yang ia sayangi. Ia tidak tahu bahwa luka di antara mereka sudah terlalu dalam. Sementara itu, Bu Mayang mulai gugup. Ia tahu kedatangan Akila bisa membuka rahasia masa lalu yang selama ini ia tutupi. Rapat-rapat, kebenaran tentang asal-usul Akila. Dengan panik ia menghubungi Pak Leon, meminta agar apapun yang terjadi, bibirnya tetap terkunci. Akila belum boleh tahu. Belum saatnya. Di tengah kisah yang saling bersinggungan, Zara mencoba berdamai dengan dirinya. Fatah berjuang memperbaiki kesalahan. Harry memikul rahasia besar. Dan Akila datang membawa harapan tanpa tahu badai apa yang menunggu. Semesta seakan sedang menata langkah. Mereka menuju pertemuan besar, pertemuan yang bisa mengubah segalanya.